Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Jelsi Angelina dengan NIM 1211082247. Saya berasal dari kelas PGMI 5A Universitas Islam Negeri Sultan Syarif Kasim Riau Pekanbaru. Nah, jadi maksud dan tujuan saya membuat video ini yaitu saya ingin menunjukkan sebuah video pembelajaran yang ditugaskan kepada saya dari salah satu dosen mata kuliah Strategi Pembelajaran Matematika, yaitu Ibu Meli Andriani. Nah, jadi di video kali ini saya akan menampilkan sebuah video pembelajaran matematika. Nah, selamat menyaksikan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Gimana keadaannya anak-anak? Udah siap untuk belajar hari ini? Alhamdulillah. Hadir semua hari ini? Alhamdulillah, semoga anak ibu selalu dalam lindungan Allah Subhanahu wa Ta'ala dan selalu bisa mengikuti pelajaran kita. Nah, jadi sebelum kita memulai pelajaran hari ini, mari kita mengucapkan basmalah terlebih dahulu. Bismillahirrahmanirrahim. Nah, jadi hari ini kita akan belajar matematika. Nah, jadi materi matematika kita yang akan kita pelajari hari ini ada dua. Yang pertama yaitu ada luas jajar genjang dan yang kedua ada luas segitiga. Nah, ketika kita sudah mempelajari jajar genjang dan luas segitiga ini, itu tuh akan membuat anak ibu itu mampu. Yang pertama itu anak ibu mampu menemukan rumus luas permukaan jajar genjang dan segitiga. Yang kedua, anak ibu itu mampu menentukan luas permukaan jajar genjang dan segitiga. Nah, jadi itulah tujuan pembelajaran kita hari ini. Nah, selanjutnya kita lanjut mulai, yaitu pelajaran kita hari ini tentang luas jajar genjang dan luas segitiga. Nah, di sini kan ada luas jajar genjang dan segitiga. Mari kita mulai pelajaran kita hari ini. Nah, yang pertama itu ada materi. Nah, kita akan mempelajari materinya terlebih dahulu, materi tentang luas jajar genjang dan luas segitiga. Setelah itu nanti ibu akan memberikan kuis kepada anak-anak ibu. Yang pertama kita akan pelajari tentang materinya terlebih dahulu. Nah, materi yang pertama yaitu ada materi tentang luas jajar genjang. Untuk menemukan luas jajar genjang ini, kita akan mengikuti beberapa langkah untuk menentukan luasnya. Yang pertama ada buatlah jajar genjang. Nah, jadi kita membuat sebuah gambar jajar genjang. Setelah itu tentukan alas dan tinggi jajar genjang. Nah, itu. Nah, jadi kita menentukan alas dan tinggi jajar genjang. Alas itu ada di bawah dan tingginya juga. Ada alas dan tinggi jajar genjang. Langkah selanjutnya, potong jajar genjang menurut garis tinggi. Nah, jadi kita potong jajar genjang tersebut menurut garis tingginya yang telah ditentukan tadi. Nah, setelah terpotong, langkah selanjutnya, bangun apa yang terbentuk? Nah, setelah kita potong jajar genjang tadi, bangun yang terbentuk yaitu bangun segitiga siku-siku dan bangun trapesium. Langkah selanjutnya, susun bangun tersebut menjadi persegi panjang. Nah, jadi bangun yang sudah dipotong tadi kita susun menjadi sebuah persegi panjang. Nah, setelah itu apa yang dapat disimpulkan dari pelajaran kita hari ini? Ada beberapa kesimpulan yang kita peroleh, yaitu luas jajar genjang itu sama dengan luas persegi panjang. Luas jajar genjang yaitu panjang kali lebar. Jadi, kesimpulannya luas jajar genjang itu alas kali tinggi. Nah, jadi rumus luas jajar genjang itu sudah kita dapatkan dari beberapa langkah yang kita lakukan, yaitu alas dikali tinggi. Jadi, luas jajar genjang itu apalah anak-anak? Ya, luas jajar genjang itu alas dikali tinggi. Nah, selanjutnya kita akan masuk ke materi selanjutnya. Materi selanjutnya ada itu tentang luas segitiga. Nah, bagaimana cara mencari luas segitiga itu? Ini kita dapatkan juga dari luas jajar genjang tadi. Caranya ada beberapa langkah yang kita ikuti agar kita bisa menemukan luas segitiga. Langkah yang pertama, gambarlah sebuah segitiga. Nah, jadi kita gambarkan sebuah segitiganya, oke? Selanjutnya, tentukan alas dan tinggi segitiga.
Nah, kita tentukan alasnya dan juga tinggi segitiganya. Nah, setelah kita menentukan alas dan tingginya, potong menurut sisi-sisinya, yaitu garis setengah tinggi segitiga besar dan garis tinggi segitiga kecil. Nah, kita potong segitiga menurut garis tengah tingginya dan juga garis tingginya. Jadi sudah terbentuk 3 bangun datar. Nah, bangun apa saja yang terbentuk setelah kita potong? Bangun yang terbentuk itu ada 3. Yang pertama itu ada 2 segitiga siku-siku dan 1 buah trapesium. Oke, kita lanjut. Nah, bentuklah potongan tersebut menjadi persegi panjang. Jadi, bangun yang telah terbentuk tadi kita bentuk menjadi persegi panjang. Nah, sudah terbentuk menjadi persegi panjang. Jadi, apa kesimpulan yang bisa kita peroleh dari materi luas segitiga? Bagaimana kita bisa menemukan luas segitiga? Nah, jadi kesimpulannya, luasnya sama dengan panjang kali lebar, luas 2 segitiga, alas kali tinggi. Karena segitiga awal itu kan sudah dibagi 2. Nah, jadi 2 segitiga alas kali tinggi. Sedangkan luas segitiga itu berapa? Ya, setengah alas kali tinggi. Jadi kita dapatkan rumusnya bahwa luas segitiga ini setengah alas dikali tinggi. Nah, jadi kita sudah belajar nih anak-anak tentang materi luas jajar genjang dan luas segitiga. Selanjutnya kita akan lanjut ke kuis, oke? Nah, ini soal yang pertama. Di sini ada 6 soal, yaitu tentang luas jajar genjang dan juga luas segitiga. Soal yang pertama, mari kita jawab. Oke anak-anak, tadi kan kita sudah belajar tentang luas jajar genjang dan luas segitiga. Sekarang kita lanjut ke soal. Nah, ini ada soal pertama, yaitu soal tentang luas jajar genjang. Soalnya yaitu sebuah taman berbentuk jajar genjang dengan panjang alas 10 meter dan tinggi 8 meter. Berapa luas taman? Nah, jadi di sini yang ditanyakan itu berapa luas taman yang berbentuk jajar genjang tersebut. Nah, berapa? Ayo, berapa jawabannya? Berapa? 80 meter persegi. Oke, kita cek ya, apakah jawaban Ananda benar atau salah. 80 meter persegi. Yeay, jawabannya benar, yaitu 80 meter persegi. Kenapa bisa didapatkan 80 meter persegi? Karena di soal sudah diketahui alasnya yaitu 10 meter dan tingginya 8 meter. Sedangkan tadi kita telah belajar kalau luas jajar genjang itu rumusnya alas dikali tinggi. Nah, jadi di soal ini cukup kita kalikan alas dan tingginya, yaitu alasnya 10 dan tingginya 8. Jadi kita kalikan 10 dikali 8, hasilnya 80 meter persegi. Oke, pintar anak-anak ibu. Pertanyaan berikutnya yaitu tinggi dan alas permukaan kertas berbentuk jajar genjang berturut-turut 25 cm dan 34 cm. Luas permukaan kertas tersebut adalah titik-titik cm persegi. Nah, soal ini berapa jawabannya? Berapa? 830 cm persegi. Oke, anak ibu telah menjawab 830 ya. Kita coba cek jawabannya, apakah benar atau salah jawabannya 830 cm persegi. Ya, jawabannya salah. Kenapa bisa salah? Karena kan sudah diketahui di soal kalau tinggi dan alasnya itu 25 cm dan 34 cm. Sedangkan rumus dari luas jajar genjang apa tadi? Ya, rumus dari luas jajar genjang itu alas dikali tinggi. Nah, jadi alasnya kita kalikan sama tingginya. Alasnya ada 34 cm, sedangkan tingginya ada 25 cm. Jadi, 34 dikali 25. Berapa jawabannya anak-anak? Ya, 850 cm persegi. Kita cek ya, 850 cm persegi. Nah, jadi jawaban yang benar itu adalah 850 cm persegi. Oke, pintar. Mari selanjutnya kita lanjut ke pertanyaan berikutnya. Nah, pertanyaan berikutnya ada soal, yaitu sebuah jajar genjang memiliki luas 180 cm persegi dan alasnya 12 cm.
tinggi jajar genjang tersebut adalah titik-titik sentimeter. Nah, jadi kan kita sudah mengetahui nih alasnya 12 cm, tetapi kita tidak mengetahui tinggi jajar genjang tersebut. Cuma kita sudah diberitahukan tentang besar luasnya. Luas jajar genjang itu 180 cm persegi. Nah, jadi berapa tinggi jajar genjang tersebut? Berapa jawabannya, anak-anak? Berapa? 15 cm. Oke, kita cek ya jawabannya benar apa salah jawabannya. Kita cek 15 cm. Jawabannya benar, yaitu 15 cm tinggi jajar genjang. Oke, karena kan alasnya 12, jadi kita bagikan saja 180 cm persegi kita bagi dengan 12, jadi hasilnya 15 cm. Nah, di sini ada ruas tentang segitiga. Nah, soalnya yaitu sebuah segitiga lancip dengan alas 10 cm dan tinggi 8 cm. Hitunglah luas segitiga. Nah, jadi di sini sudah diketahui alasnya ada 10 cm, sedangkan tingginya ada 8 cm. Berapa luas segitiga? Berapa? Iya, 40. Nah, kita 40 ya. Kita coba cek apakah benar jawabannya atau tidak. 40 cm persegi. Ya, jawaban anak ibu benar, 40 cm, tidak cm persegi. Dari mana bisa dapat 40? Karena 10 cm itu dikali dengan 8 cm dibagi 2. Nah, 10 dikali 8 itu kan 80. Nanti dibagi 2, berapa hasilnya? Iya, 40 cm persegi. Oke, pintar. Selanjutnya kita akan lanjut ke pertanyaan berikutnya. Nah, pertanyaan berikutnya, sebuah segitiga siku-siku dengan panjang alas 20 cm dan tinggi 25 cm. Berapa luas segitiga siku-siku tersebut? Nah, berapa luasnya yuk? Berapa? 250. Oke, kita cek ya apakah benar jawaban anak ibu atau salah. 250 cm persegi. Jawabannya betul, 250 cm persegi. Kenapa bisa didapatkan 250? Karena luasnya kan alas dikali tinggi per 2. Di sini sudah diketahui alasnya 20 cm dan tingginya 25 cm. Nah, jadi 20 dikali 25 dibagi 2. 20 dikali 25 itu dapatkan 500 terus dibagi 2, jadi hasilnya 250. Oke, pintar ya. Selanjutnya kita lanjut ke pertanyaan terakhir. Nah, di sini ada pertanyaan terakhir, yaitu segitiga tumpul memiliki tinggi 5 cm dan panjang alas 6 cm. Berapakah luas segitiga tersebut? Nah, jadi di sini kita mencari luas segitiga. Nah, bagaimana cara mencarinya? Berapa jawabannya? 15. Oke, fix 15 cm. Oke, kita cek ya apakah jawabannya betul atau salah. 15 cm persegi. Oke, kita lihat ya. Jawabannya betul, yaitu 15 cm persegi. Kenapa bisa didapatkan 15 cm persegi? Karena alas dikali tinggi dibagi 2. Alasnya 6, tingginya 5 dibagi 2. 6 kali 5, 30 dan dibagi 2. Hasilnya 15 cm persegi. Nah, jadi kesimpulan pembelajaran kita hari ini yaitu luas jajar genjang itu yaitu rumusnya alas dikali tinggi. Sedangkan luas segitiga apa tadi? Iya, luas segitiga alas dikali tinggi per 2. Nah, jadi itulah pelajaran kita hari ini. Jangan lupa materinya diulang-ulang kembali di rumah dan juga kerjakan latihan yang ibu kasih ya. Besok minggu depan ibu minta kumpulkan tugasnya, oke? Nah,
Karena pelajaran kita udah selesai, mari kita mengucapkan hamdalah sebelum menutup pelajaran. Alhamdulillahirabbil alamin. Nah, cukup sekian dari Ibu akhiri dengan Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Nah, kan kita sudah menyaksikan sebuah video pembelajaran, yaitu video pembelajaran matematika yang materinya luas jajar genjang dan juga luas segitiga. Nah, dengan berakhirnya video pembelajaran tadi, itulah video yang dapat saya sampaikan. Semoga Ibu Meli Andiani MPD dan juga kawan-kawan merasa puas dengan video pembelajaran yang saya tampilkan. Mungkin hanya sekian dari saya, semoga bermanfaat bagi teman-teman dan juga bagi yang menonton video ini. Mungkin hanya sekian, saya akhiri dengan wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.